Satu lagi nih Ustaz, nih mungkin pertanyaannya udah 5 menit lagi nih terakhir Ustaz. Ada teman saya kemarin bertanya begini nih Ustaz nih, kan ini dapat ilmu juga dari Ustaz ya, alhamdulillah. Romi, saya mau sholat tahajud, udah niat sholat tahajud. Saya kayak masalah punya hajat gitu. Tapi sholat subuhnya kesiangan. Sholat subuhnya kesiangan, dia bilang. Gimana nih? Rom? Karena jawabannya diperlukan secepat mungkin. Saya bilang, sholat tahajud itu sholat sunnah. Sholat subuh itu sholat fardu. Seandainya kamu sholat sholat tahajud dari model isya sampai menuju subuh, sedangkan kamu nggak sholat subuh, ya sayang karena subuh wajib. Apalagi sebenarnya sholat subuh itu sebelum sholat subuh itu ada sholat qobliyah subuh ya Ustaz ya. Dan itu pahalanya meliputi langit dan bumi, mengalahkan sholat tahajud. Walaupun sholat tahajud ada di surat Al-Isra ya Ustaz ya, surat ke-17 ayat 79 sebagai amalan tambahan. Sedangkan fardu itu sholat yang harus dilaksanakan. Bahkan yang Ustadz yang bilang kalau nggak salah, sholat sesuatu yang wajib itu, yang rawatibnya juga pahalanya lebih besar. Maka sebaiknya lebih kejar qobliyah subuh dibandingkan tahajud begitu. Tapi kalau misalnya bisa dua-duanya ya jangan dikalahin yang sunnah begitu. Benar begitu Ustadz? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Wala haula wa quwwata illa billahi karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin rabbis samawati wal ard. Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi beserta istrinya, yang selalu senantiasa memberikan nikmat-nikmat, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Ya Imam Fillah jazakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Malini Mengaji dan bekerjasama dengan kajian hadis online atau KH official. Kita masih membahas di dalam surat Al-Baqarah. Sekarang masuk ke dalam surat ke dalam ayat 33. Tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah ada di antara kita. Semoga beliau kok berisik ya Ustaz? Ada suara dari sana kayaknya. Ada suara dari sana.
Tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh Al Mukarram Ustadz Ali Arif Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, kekuatan, kemudian rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di dalam komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi mafillah selaku penuntut ilmu, wabil khusus ana al-fakir. Dan tanpa berbanyak kata untuk waktu dan tempat, Gurunda Ustadz Ali Hafizullah Al Mukarram, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. Hadirin jamaah, kita buka saja surat Al-Baqarahnya, lanjutkan ayat ke-33. Sekarang dibuka, simak kita baca dulu ayat saja. Alhamdulillah. Minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anbi'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardh wa a'lamu tadbiruna wa ma kuntum taktumun. Qala, setelah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, wahai Adam, ambihum, beritahu, ya nabah, kata-kata nabah ya, kabarkan, beritakan. Nabah itu sebetulnya nabah itu berita besar ya, karena ini sebuah berita yang sangat besar sebenarnya. Beritahu, beri kabar kepada mereka. Siapa mereka di sini? Yaitu para malaikat. Wahai Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, beri kabar kepada mereka, para malaikat, berita yang sangat besar. Apa? Bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Ya, nama-nama mereka apa sih? Nama-nama yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Ya. Falamma, ketika bi asma'ihim, Nabi Adam memberitakan kepada mereka, para malaikat, nama-namanya, nama mereka yang telah Allah ajarkan kepada Adam, ya, dengan sempurna tanpa ada kesalahan. Qala, Allah berfirman kepada siapa? Kepada para malaikat. Alam aqul lakum, apakah kalimat al-istifham? Apakah lam tidak? Apakah tidak atau belum? Aqul lakum, aku katakan kepada kamu para malaikat, ini sungguhnya aku a'lamu, lebih tahu, lebih mengetahui ghaiba samawati wal ardh. Ghaiba itu yang gaib di samawati, di as-samawat, langit, yang gaib di langit dan yang gaib di bumi wal ardh. Wa a'lamu, dan aku lebih tahu apa saja
tubduna yang kamu sembunyikan, yang kamu tampakkan, bada'ah tampak muncul ya, tapi bid'ah dari kata-kata ini nih, bada'ah. Tubduna yang kamu tampakkan, yang kamu munculkan. Ya bid'ah kan muncul ya, sesuatu yang baru kan muncul ya, baru muncul. Sesuatu apa yang kamu munculkan, yang didahulukan, wa ma kuntum taktumun, dan adalah kamu apapun kamu menyembunyikannya, kata mereka menyembunyikannya. Ayat ke-33. Lalu ayat sebelumnya kita berbicara tentang bahwa protes yang para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan protes yang benar, sejak bertanya saja. Ya, bahwa akan dibuat diciptakan sebuah makhluk di bumi bernama manusia dengan khalifah. Ya. Lalu protes kepada kami yang berlebih, kami para malaikat yang bertasbih memuji dan tiap hari, gitu kan? Kenapa membuat manusia yang membuat kerusakan di muka bumi? Allah lebih tahu. Makanya Allah ajarkan kepada yang tahu, kepada para malaikat ini, coba sebutkan nama-nama ini. Tak tahu, tidak tahu. Ya wajar sama oleh para malaikat, tidak tahu kenapa? Karena Allah tidak ajarkan. Karena Allah tidak mengajar kepada para malaikat, wajar dia tidak tahu, gitu kan? Lalu pada saat dipanggil Nabi Adam, wahai Adam, coba sebutkan nama-nama. Dia disebutkan, kenapa? Karena Allah mengajarkan Nabi Adam, kan gitu. Nah, lalu timbul pertanyaan, kenapa Allah bertanya kepada malaikat sebuah pertanyaan yang belum pernah diajarkan kepada malaikat? Kita sudah tahu lah, gitu kan? Yeah. Apa maknanya, apa faedahnya, gitu ya? Kalau udah pernah coba kemarin kan, nggak salah ya, ingat ya, apa faedahnya? Sebenarnya untuk mengecek sebenarnya banyak yang kamu tidak ketahui kenapa Adam akhirnya dipilih menjadi khalifah di muka bumi. Yang nggak tahu karena nggak diajarkan. Ya. Contoh, antum nggak pernah belajar fisika. Aneh karena nanya ke saya nanya ke antum nih tentang fisika. Pasien tuh nggak tahu. Ya. Pertanyaannya adalah pertanyaan aneh ke antum tentang fisika relevan nggak? Seharusnya tidak relevan. Orang nggak diajarin, nggak diajarin. Nggak saya tahu pembidang saya, gitu kan? Benar. Nah, berarti Allah tidak relevan bertanya kepada malaikat. Karena ada tujuannya pertanyaannya. Ada tujuan untuk menanyakan bahwa untuk menyatakan bahwa malaikat betul tidak tahu apa-apa. Iya. Dan kalau nggak belajar tidak tahu. Baik, kita lanjut. Nah, jadi sekarang gantian ayat sekarang. Wahai Adam, Allah berfirman kan, kalau ya Adam ambilum, beritahu mereka para malaikat. Beritahu para malaikat di asma'in, nama-nama yang telah kuajarkan kepada kamu kepada mereka. Sebutkan. Nabi Adam sebut satu persatu. Bahkan dengan fungsinya, cara penggunaannya, Nabi Adam sebutkan semua. Bahkan karena kullaha di sini di ayat sebelumnya ada kullaha seluruh nama. Ya, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat Nabi Adam tahu. Ya karena yang ngajarkan Allah. Dan butuh waktu lama kalau oleh ngajarannya, yang ngajarkan cepat sekali. Ya, cepat sekali. Lalu, nah di sini menanyakan bahwa ternyata malaikat adalah ahli ibadah, betul kan? Betul. Karena malaikat diciptakan beribadah saja. Bertasbih, memuji Allah. Tidak diciptakan untuk bermaksiat kan? Tidak diciptakan nafsu nggak ada di situ kan? Malaikat diciptakan untuk taat, ibadah saja. Maka boleh tuh kita sebut malaikat ahli ibadah? Iya. Setuju. Ya ahlinya dia ahli ibadah yang malaikat. Karena nggak pernah melakukan kesalahan. Jelas ya. Nah, di sini juga menandakan bahwa Nabi Adam memberitahu nama-namanya yang Allah ajarkan tanpa ada cacat, tanpa ada kesalahan, itu menandakan bahwa Nabi Adam adalah ahli ilmu. Ya. Betul. Ya. Nah, yang dijadikan khalifah ahli ilmu apa ahli ibadah? Ahli ilmu. Ahli ilmu. Artinya manusia
yang ahli ilmu derajatnya bisa lebih tinggi daripada Ahli ibadah. malaikat yang ahli ibadah. Kalau dia dipakai ilmunya untuk berketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa jadi paling rendah, lebih rendah daripada binatang kalau ilmunya dipakai untuk mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelumnya aku telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik bentuk di akan takwim. Ya, lalu bahkan bisa menjadi asfal sadirin beneran daripada binatang. Ya, yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi seorang khalifah butuhnya ilmu, butuhnya kreasi. Ya kalau ada ilmu susah misalnya. Ya kalau mau dunia butuh ilmu, untuk akhirat butuh ilmu, ini kedua-duanya butuh ilmu. Ada apa? Ada ilmu nggak bisa, sampai itu nggak bisa. Ya, ibadah yang dikerjakan oleh ahli ilmi, walaupun jumlah 2 rakaat, itu lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan ahli ibadah walaupun cuma 2 rakaat. Ya, menghadiri kajian-kajian ilmu, ya itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000. Karena mengejar Ya, ilmu ya, dari- soalnya ya. Kenapa? Karena mengejar ilmu ya Ustadz ya. Nggak jelas. Karena mengejar ilmu ya Ustadz ya. Tes masuk nggak Ustadz? Ya, Karena mengejar ilmu soalnya masalahnya ya. Jadi dia pahalanya besar begitu. ya. Ya karena Allah sendiri pernah kan mencoba dalam hadis Nabi ya. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Orang yang berilmu, ya, orang berilmu dia beribadah dengan ilmunya. Betul. Tapi orang ahli ibadah belum tentu dia beribadah dengan ilmunya. Ya, bahkan setan lebih takut dengan orang ahli ilmu walaupun dia tidur daripada orang yang ahli ibadah semalam panjang malam dia beribadah. Yang diganggu malah ahli ibadah. Ya, bahkan dalam satu quote yang pernah saya bikin di staff WA saya gitu ya. Ya, bahwa orang yang berilmu sebenarnya, ya lebih sedikit capeknya. Iya. Itu orang yang tidak berilmu. Dan ketika orang yang tidak berilmu. Ya. Kenapa? Ibadah pakai standar dikit-dikit tapi pakai ilmu. Iya. Ya, lebih sedikit. Ya, makanya orang-orang yang mengejar kebahagiaan otomatis dia meninggalkan kesenangan. Iya. Ya, orang-orang yang mengejar kebahagiaan otomatis meninggalkan kesenangan. Apa tuh kesenangan? Kan kalimat sama-sama tuh kebahagiaan kesenangan sama kan? Beda ternyata. Kebahagiaan orang-orang yang menuntut ilmu, bahagianya apa? Orang yang mengerti kan, orang yang paham ilmu, bahagia luar biasa itu. Bagi orang yang paham. Tapi untuk mendapatkan ilmu tadi meninggalkan kesenangan, yang waktunya dia bermain sama anak istrinya, dia pakai pukulannya, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Meninggalkan kesenangan itu, tapi kebahagiaannya dan hati. Baik, berikutnya. Alam akullah. Lama apa kata Allah, alam akulakum, apakah belum atau tidak aku katakan kepada kamu wahai para malaikat, ini sesungguhnya aku alam lebih mengetahui. Ya, goibas samawati wa apa yang goib dari yang goib yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya, bahkan yang kamu tidak ketahui pun aku lebih tahu. Malaikat hanya mendakwa bahwa apakah engkau akan menciptakan seorang yang akan merupakan darah berbuat dosa kan di bumi, kata malaikat, karena ilmunya segitu. Karena ilmunya segitu. Tapi Allah lebih tahu yang tidak tahu. Aku lebih tahu. Ya, makhluk-makhluk yang ada di langit. Ya, antum tahu kan? Jangan di langit bisa apa aja. Itu bintang. Iya, ini bintang, planet, bulan. Matahari itu yang kelihatan. Iya. Walaupun kelihatan jumlahnya nggak tahu atau kalau itu disuruh ngitung gitu ya, ada berapa juta bintang-bintang. Tapi Allah mau tahu. Yang segitu saja Allah tahu. Gitu kan? Maka jangan meremehkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang ada di bumi. Intinya apa? Dalam pesan yang ada di ayat ini apa pesannya? Karena Allah mengetahui segalanya.
Apa pesannya? Yang pertama sekali, serahkan hidup kita keseluruhannya pada Yang Maha Tahu. Ya, jangan sok tahu. Kita nggak tahu ke depan seperti apa, tapi Allah Maha Tahu. Serahkan hidup kita kepada Yang Maha Tahu, biarkan Allah yang urus. Ya, terus itu ngapain? Tugas kita beribadah aja. Tidak menciptakan kita manusia untuk beribadah kepada Allah. Ibadah saja. Biar hidup kita Allah yang atur, Allah yang urus. Jangan kita ambil alih pekerjaannya Allah. Kita kerjakan saja apa yang menjadi tugas kita. Apa? Ibadah. Jelas ya? Ibadah. Lalu pelajaran yang bisa kita ambil berikutnya adalah ikhlaskan dalam ibadah. Ikhlas dalam beramal yang harus ikhlas. Kenapa? Allah bukan tahu. Yang di langit dan yang di bumi, yang ada dalam hati kita Allah tahu. Malaikat pun tidak tahu. Malaikat yang mencatat yang menjauhi Pak. Contoh si bulan mengatakan kata-kata yang negatif, malaikat catat. Dan catatannya terjaga sampai hari kiamat, tidak akan pernah luntur tintanya, tidak akan pernah hilang catatannya, dijaga oleh para malaikat. Ada yang mengeluh sedikit ya dia mengeluh saja. Selama keluar dari lisannya, malaikat catat Pak. Malaikat catat. Ya. Begitu pula ada seseorang yang dia menuntut ilmu, lalu dia beramal soleh, bersedekah, berinfak, membantu fakir miskin, membantu yang membutuhkan dengan hartanya. Dia berperang juga di jalan Allah. Dia mengajarkan ilmu agama juga. Pertanyaannya, itu amalan buruk, amalan baik? Baik sih. Amalan baik. Begitu pula dengan yang dicatat oleh para malaikat, dicatat sama malaikat itu sebagai amalan baik. Amalan baik. Tapi pada di akhirat diceburkan ke dalam neraka. Malaikat protes, ya Allah, kok dimasukkan dalam neraka? Bukannya dia melakukan amal-amal soleh, amal-amal baik? Dan malaikat tidak tahu. Jangan perlu aku. Banyak mencatat yang jauh saja dalam hati, apa yang tahu? Ya, wa silama fi sudur a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Wa silama fi sudur, dan Allah bongkar apa yang ada dalam dada. Usilah itu seperti antum mencari jarum dalam peti. Peti itu berisi banyak barang. Gimana cara mencari jarum tersebut? Jarum dalam peti. Susah. Dibongkar, dikeluarkan, tumpahin semuanya Pak. Ditumpahin isi peti tersebut biar tahu di mana sih jarumnya. Nah begitu pun Allah pada saat membongkar hati kita pada hari pembahasan nanti, waktu silam habis sudut. Dibongkar isi hati, oh ternyata kamu beribadah bukan karena aku, kata Allah. Malaikat pun tidak bisa tahu, dia hanya bertanya yang itu saja. Maka pelajaran yang kita ambil dalam ini adalah perhatian dalam ibadah, ikhlaskan dalam ibadah. Berhati dalam ibadah, pastikan ibadah kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji sekarang, tujuannya apa? Saya ngajar, tujuannya apa? Nanti menyebarkan link, tujuannya apa? Masuk ke TikTok, tujuannya apa? Saya pun tujuannya apa? Allah tahu. Malaikat pun bisa ketipu dengan zahirnya, tapi Allah tidak. Berikutnya apa? Ya, tadi jika dalam beribadah betulkan niat. Ya, jangan bertanya apa yang menjadi keputusan Allah. Kalau Allah memutuskan segala sesuatu pasti baik. Masa tanya, kenapa sih? Seperti pertanyaan malaikat, kenapa engkau ingin menciptakan dia makhluk yang kamu membuat kerusakan di kamu? Tidak usah tanya, itu sudah keputusan Allah. Ya, bagaimana kita besok, seperti apa nanti kita ke depannya? Tidak usah tanyakan. Mau kita ini mau dijungkir balikan oleh Allah, dijatuhkan oleh Allah, atau diangkat yang paling tinggi oleh Allah, itu sudah keputusan Allah. Itu sikapi dengan bijak. Tinggal sikapi dengan bijak.
motivasi dalam ibadah. Jangan pernah remehkan amal ibadah walaupun kecil apapun, walaupun sebesar zarrah, Allah akan balas. Allah akan tampakkan jika itu ada kebaikan. Bahkan si pelakunya lupa pun, sudah lupa dengan perbuatan amalnya. Pertanyaannya, Allah lupa nggak? Kata yang antum, pernah nggak antum mengalami satu hari sekarang atau kemarin mengalami kebahagiaan, kesenangan? Pernah? Yang belum lama ini pernah? Ingat nggak? Apa? Atau dapat apa kira-kira? Ya misalnya naik gaji dapat bonus. Naik gaji dapat bonus, itu kesenangan kan? Kata antum ya. Ya, antum ingat tuh dengan bentuk kesenangan itu. Padahal kesenangan itu adalah buah dari apa yang kita lakukan pada tahun sebelum-sebelumnya. Bahkan kita sudah lupa, ini saya mengerjakan amalan apa ya sehingga Allah balas seperti ini. Kita sudah lupa, tapi Allah nggak lupa. Allah catat sebenarnya Allah balas. Termasuk yang sekarang sakit, dan kemarin ditipu orang jutaan rupiah, ratusan juta, miliaran. Ya seperti itu yang kita ingat apanya? Yang keluar dari mulut kita apa? Kok dia tega ya? Kok dia begitu ya sama saya kurang apa sih sama kamu? Mampun. Yang kita yang teringat adalah kata apa peristiwa buruk nih. Tapi kita lupa kita telah berbuat apa dahulu sebelum hari itu. Telah berbuat buruk apa? Telah mengecewakan apa? Telah berbuat dosa apa? Kita sudah lupa, tapi Allah tidak lupa. Maka motivasi dalam ibadah, karena Allah mengakali segala-galanya dan akan membalas segala-galanya, pastikan ya jangan pernah meremehkan amal walaupun kecil. Jangan pernah meremehkan dosa walaupun sedikit. Jelas ya? Saya ada visual Ustaz. Pernah Ini kejadian. mau ikut dulu nggak? Atau dilanjut dulu? Tadi dulu satu Ustaz. Tadi Ya. mumpung Ustaz bilang tadi waktu kena musibah ini saya takutin sebenarnya Ustaz. Saya salah apa enggak ya? Jadi kok saya dapat musibah ini? Oh mungkin oke, saya mendapatkan musibah ini karena dosa-dosa. Tapi ini saya kayak berdialog sama Allah gitu Ustaz. Kan saya sholat, ada tambahan sholat tahajud mungkin, sholat duha mungkin, atau puasa sunnah gitu. Kok saya dikasih cobaan seperti ini? Itu dosa nggak? Atau hilang nggak pahala saya ya Ustaz ya? Karena kesel gitu ya, kesel gitu ya kan. Karena kesel, kok saya istilahnya gitu Ustaz. Saya udah mencoba melakukan semua ibadah tambahan, malah saya kena musibah gitu Ustaz. Terus saya ngucap ya karena kekesalan hati itu, apa saya takut gak diterima ya kemarin sholat tahajudnya, jadinya saya kena musibah gitu. Baik. Itu hilang nggak Ustaz? Seharusnya yang harus lebih kecewa buat antum Rasulullah SAW. Kurang apa dakwah beliau? Kurang apa cara dia menyampaikan dakwah? Tapi di baik Pak. Kemasan HP habis, dia HP habis, benar-benar habis. Selama sebelum jadi Nabi, dia jadi kaya raya, saudagar besar. Dia kan jadi Nabi, HP-nya habis buat dakwah Pak. Apa yang dia dapat? Diludahi orang pernah? Iya. Rasul pernah Pak? Dikasih kotoran pernah? Rasul pernah Pak? Dipimpin orang pernah? Rasul pernah. Tapi Rasul tidak apa ya? Tidak marah kepada Allah gitu istilahnya. Iya. Enggak seperti saya gitu. Tidak baperan istilahnya lagi. Kenapa? Justru pada saat kita lagi berbuat baik, kalau malah jatuhkan kita. Ini apa tujuannya? Ambil itu Iya. ada maksud apa di balik ini? Atau jangan-jangan Pak, ibadah kita kurang ikhlas. Betul. Ya, ini kejadian yang menimpa saya pribadi. Dulu tahun 2006, saya masih ingat tahun. Saya masih naik sepeda dulu di Jalan Marunda. Pulang, saya naik sepeda Pak. Kiri sebelah kanan jalan raya kan, sebelah kiri saya sawah yang begitu luas. Sawah. Burung buang air
terakhir Pak, ekek Hmm. kepala saya. Oh, burung. Oke. Supaya Hmm. ya dia buang-buang kotoran ke kepala saya. Ya, pertanyaannya bisa negatif dan positif Pak ya. Iya, betul. Kalau negatif nih, ya Allah, kiri kan luas tuh gede tuh sawah, kanannya jalan raya. Ini kan kecil kepala saya, kok milihnya kepala saya sih? Iya, iya, iya. Kalau pikir negatif, kalau pikir positif gimana? Beda lagi. Kepala itu kehormatan Pak. Ya kita mungkin kalau di kepala marah kita. Ya kehormatan. Kotoran itu adalah hinaan. Hmm. Pertanyaan kenapa kepala yang begitu hina kasih kotoran yang begitu menjijikan? Saya berpikir jangan saya pernah sombong. Karena kalau kita katakan untung nggak ada yang tahu. Ya saya Pak, saya sekali jalan saya beristighfar Pak. Maaf saya jangan ngomong. Tapi kalau negatif, timbul kenapa sih ya Allah? Kenapa tutup orang tidak terima dengan Allah? Kata Allah Pak, bila aku memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka perlu uji dia. Ya, aku uji dia, aku coba dia. Apabila dia ridho, paman rodiya, bahwa Allah pun ridho. Paman sohito, bahwa soh. Lalu apabila dia murka, dia tidak suka, Allah lebih murka lagi. Gitu. Maka tinggal sikapi. Kenapa saya udah rajin begini? Kan kita pedean kita kepedean. Kalau kita yang paling rajin, paling bagus ibadah, padahal ibadah kita belum tentu diterima seujung kuku pun belum ada nilai di mata Allah. Atau bisa jadi Pak, sebaliknya justru ibadah antum diterima oleh Allah. Ibadah antum betul-betul tadi diterima oleh Allah sebagai penolak bala yang lebih besar daripada yang antum alami. Ya harusnya antum mengalami kerugian yang lebih besar daripada yang antum alami. Berkat ibadah yang antum kerjakan tadi menambah double ibadahnya, kualitasnya, maka bala yang lebih besar Allah tahan di janji yang lebih kecil nanti. Nah, bala yang akan terima saat itu adalah mungkin malah kekurangan ibadah kita nih, harusnya tetap lagi ibadah kita. Iya. Karena masih kurang, makanya ibadahnya gak tertahan, apa balanya. Masuk ke kena-kenaan karena ibadah itu masih kurang. Kalau kita berpikir seperti itu, enak Pak. Jelas ya? Saya ambil akhirnya saya seperti kayak Allah ngasih ini Ustadz, kayak Allah ngasih ngirim orang-orang yang tiba-tiba kayak nasihatin saya gitu. Satu, bahwa Allah itu nggak marah sama saya, tapi dia dikasih, ya itu yang Ustadz bilang tuh, 1, 2, 3 kasih petunjuk. Padahal saya nggak minta, ini tiba-tiba nih orang kok tiba-tiba nelfon saya, terus dia ngasih tahu bahwa dia punya masalah yang lebih besar daripada saya. Yang kedua, yang ketiga, kalau nggak saya lupa siapa yang masalah Ustadz ya, perbaiki sholat kamu. Oh, berarti kalau kamu ada masalah, perbaiki sholatnya gitu. Mungkin wudunya, cara sholatnya, dan seterusnya. Itu yang saya ambil hikmahnya begitu. Yang awalnya saya takut bahwa saya dimurkai sama Allah karena saya kayak seperti tidak terima takdir karena manusia biasa begitu. Yang kedua, ternyata waktu dikirim itu saya merasa bahwa tuh Allah nggak marah, ternyata alhamdulillah gitu. Tapi Allah kasih kirim-kirim bahwa kamu ujiannya masih nggak ada sejung kuku, masih kecil gitu. Seperti itu Ustaz. Terus ya alhamdulillah, ini sebenarnya saya kajian sama Ustaz tuh salah satunya siraman rohani ya, makanya saya bukan wajib lagi, kayak butuh gitu Ustaz. Karena kan generasi-generasi kayak kita kan banyak masalah ya. Kalau nggak diserang kayak begini kurang kuat. Seperti itu. Satu lagi nih Ustaz, nih mungkin pertanyaannya udah 5 menit lagi nih terakhir Ustaz. Ada teman saya kemarin bertanya begini nih Ustaz nih, kan ini dapat ilmu juga dari Ustaz ya, alhamdulillah. Romi, saya mau sholat tahajud, udah niat sholat tahajud. Saya kayak masalah punya hajat gitu, tapi sholat subuhnya kesiangan.
sholat subuhnya kesiangan, dia bilang. Gimana nih? Rom? Karena jawabannya diperlukan secepat mungkin. Saya bilang sholat tahajud itu sholat sunnah, sholat subuh itu sholat fardu. Seandainya kamu sholat tahajud dari model isya sampai menuju subuh, sedangkan kamu nggak sholat subuh, ya sayang, karena subuh wajib. Apalagi sebenarnya sholat subuh itu sebelum sholat subuh itu ada sholat qobliyah subuh ya Ustadz ya. Dan itu pahalanya meliputi langit dan bumi, mengalahkan sholat tahajud. Walaupun sholat tahajud ada di surat Al-Isra ya Ustadz ya, surat ke-17 ayat 79 sebagai amalan tambahan. Sedangkan fardu itu sholat yang harus dilaksanakan. Bahkan yang Ustadz yang bilang kalau nggak salah, sholat sesuatu yang wajib itu, yang rawatibnya juga pahalanya lebih besar. Maka sebaiknya lebih kejar qobliyah subuh dibandingkan tahajud begitu. Tapi kalau misalnya bisa dua-duanya, ya jangan dikalahin yang sunnah begitu. Benar begitu Ustaz? Iya. Tapi untuk sebagai penyemangat dia udah niat tahajud, dia kebablasan. Insya Allah dari pahalanya. Karena kan setiap amalan baik, niat beramal baik, tidak terlaksana amalan tersebut kalau ganjar dengan satu pahala. Itu biar terlaksana amalan tersebut kalau ganjar 10 pahala. Tidak dengan amal dulu kan, supaya besok dia berazam lagi. Walaupun sekedar niat, bayangkan niatnya aja padahal belum melaksanakan tahajudnya. Kalau dengan ini satu pahala, coba kalau bangun kerjakan sholat tahajud 10 dapat minimal, termotivasi. Benar. Bagi orang-orang yang masih motivasi ibadahnya kejar pahala gitu ya. Kejar. Tapi yang kita kecilkan, gak apa-apa, kita bantu, kita support. Iya. Pelan-pelan kita arahkan. Terkadang saya bilang benar-benar bukan ria ya maksudnya Ustaz. Karena kan yang paling bagus itu continue. Saya bilang sholat nafilah, ibadah nafilah sedikit-sedikit aja dulu. Entar biasanya candu tuh. Karena sesuatu yang baik maupun yang buruk itu candu, lama-lama ketagihan sendiri tuh. Nanti sholat tahajudnya 2 rakaat aja, witir 1 rakaat udah. Entar lama candu, nambah lama-lama badan sendiri bukan. Makanya saya bingung sama teman-teman. Kalau saya kok bangun subuhnya kesiang. Hello, ada alarm zaman sekarang. Pasang aja alarm di handphone, udah ada alarm gitu kan. Tapi nanti lama-kelamaan tubuh sendiri yang punya peringatan gitu. Belum alarmnya belum bunyi, badan kita udah bangun duluan. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kita lanjut lagi. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwana fillah, jazakumullahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa kullu haq min rabbikum, semua benar datangnya dari Allah. Wa man syaa falyumin wa man syaa falyakfur. Wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Semua akan diminta tanggung jawabnya dan semua akan ada masa habisnya, masa expertnya. Kulman alihafan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul, umatku tidak jauh di antara 60-70 tahun. Siaplah diri kita sebelum kita disap oleh Allah. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni, diganti pahala yang melipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kepadatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Izinlah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La ilaha